Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Ya Allah hormati Bapak Direktur Asisten Keagamaan dan Hormat Pak Ketua Sumatras. Ya Allah hormati Bapak Kepala dan Sekaligus Kepala Masjid Nabi Sahin Al-Hormat Bapak Mustafa SPN yang kami hormati seluruh pejabat struktural, yang kami hormati seluruh kepala instansi, kepala dewan dan susunan keagamaan, yang kami hormati dan yang kami tunggu Assalamualaikum. Ya Alhamdulillah sudah hadir di tengah kita Romo Haji Muhammad Nur Abidin dari Global Jemaah. Syukur Jadi Masjid dan Kaki Said dan Susunan Jemaah. Dan yang kami hormati seluruh karyawan dan Susunan Jemaah dan beserta seluruh tamu-tamu hadirin yang alhamdulillah insyaallah mendapat berkah dan mendapat syafaat dari Rasulullah SAW serta mendapat dari Al-Quranul Karim. Pertama-tama marilah kita panjatkan syukur kehadirat Allah SWT kalian alhamdulillahirabbil alamin karena pada kesempatan pagi ini kita semuanya masih berkenan oleh Allah SWT untuk bisa berkumpul menghadiri masjid yang insyaallah mubarak dan mendapat ridho dari Allah SWT, yaitu acara pengajian Maulid Nabi Muhammad SAW, dilanjutkan Fadlul Quran serta seterusnya yang alhamdulillah sudah kita laksanakan bersama-sama. Kedua kalinya sholat serta salam adalah kita aturkan junjungan Nabi Muhammad SAW di kalangan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad karena bila yang selalu kita nantikan syafaatnya di dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dihormati, silakan kami menyampaikan acara pagi ini yang pertama yaitu pembukaan acara yang kedua ini sambutan dari Direktur Susunan Jemaah, yang ketiga Majelis Hasanah mengajukan doa, yang keempat yaitu penutup. Marilah kita acara pada pagi ini yang kita semoga acara dari pagi sampai akhir nanti berjalan dengan lancar dan dapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Lahul Fatihah. Om dari ada yang ketiga yaitu sambutan dari Direktur Susunan dan Keagamaan kepada yang terhormat Bapak Dr. Muhammad Suhaibas. Lalu dapat kami persilakan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang terhormat Bapak Haji Nur Abidin dari Grogol yang tak tunggu-tunggu ilmunya, karirnya. Alhamdulillah sudah hadir di masjid kami, di masjid dari Kadir Syahid. Yang kami hormati Bapak Haji Mahfud selaku Dewan Pengawas. Dewan Pengawas luar biasa. Yang kami hormati Bapak Ibu yang berdoa, yang kami hormati seluruh karyawan-karyawati Sunan Kalijaga dan para jemaah serta yang
karena dulu sekolah kami kebanjiran. Jadi tentunya ini kan baik dari teman-teman, alhamdulillah masjid ini alhamdulillah bisa berdiri. Jadi setelah kita 75 tahun, ya, setiap ini kami ceritakan kita 75 tahun akan berdiri dari saat ini kita menjadi masjid. Dan alhamdulillah animo dari masyarakat semuanya ini merupakan keinginan dari teman-teman semua. Ya, kami dari manajemen hanya melaksanakan tutur yang dari belum dari belakang keinginan dari teman-teman, keinginan dari pengunjung agar ada masjid ya tempat syiar, tempat tabligh, akhirnya alhamdulillah bisa terlaksana. Dan alhamdulillah masjid ini selalu mengikuti pakungan ya di 5 waktu selalu ada. Dan alhamdulillah Jumatan itu juga selalu ada. Dan alhamdulillah setiap Jumatan masjid ini selalu penuh dan sampai ke depan. Insyaallah nanti kita akan menambah halamannya supaya bisa teman-teman atau masyarakat pun bisa beribadah sholat Jumat di masjid ini. Bapak dan Ibu semua, ini adalah memperingati hari Maulid Nabi sekaligus doa dari Al Quran. Jadi ini merupakan kegiatan kami Pak yang setiap bulan kita laksanakan ya teman-teman di ruangan setor bahwa sudah membaca Quran itu kemudian setelah pada kami semua kemudian kita melaksanakan Al Quran. Dan juga kesempatan adalah di hari ini adalah kesempatan yang baik kita memperingati Maulid Nabi. Yang di zaman Rasulullah sudah ada. Ya, jadi Maulid Nabi itu zaman Rasulullah tidak ada. Tapi Allah lalu berikan kita di dalam Al-Ahzab ayat 21. Katakan laku di Rasulullah satu azab. Tentunya pada diri Rasulullah adalah suri tauladan yang mulia. Yang kita Allah ya kita orang yang mengharapkan rahmat dari Allah yang di akhir hari tentunya kita harus mengingat Allah dan mengingat Rasulnya. Ya Maulid Nabi perbanyak ya, amalan-amalan seperti yang sudah dirasakan oleh Rasulullah. Allah ya kita mintakan nanti ilmu dari kita kiai, semoga kita bisa tercerahkan. Dan juga kita minta doa, jadi sudah dibosan ya doa agar kita selamat semua, selamat karyawannya, selamat hasilnya adalah sembuh ya. Mudah-mudahan tidak kembali ke sini lagi ya. Kalau kembali ke sini ada sebagai pengunjung dan perantara bahwa rumah sakit ini adalah rumah sakit yang layak untuk merawat saudara-saudara kita yang sakit. Ya, jadi insyaallah rumah sakit ini makin berkembang dan mohon doanya dari teman-temanku semua. Jadi bismillah, bila kita memaknai Maulid Nabi ini untuk kita semua ya. Jadi jangan sampai ini dikatakan bid'ah, sebagian kita ya bid'ah. Saya pakai main juga bid'ah, saya pakai handphone juga bid'ah. Tapi kita yang apa berguna untuk syiar agama kita. Kita sering mendengar amar ma'ruf nahi munkar, yaitu menunjukkan mana yang benar, jalan yang benar. Tapi justru yang nahi kakeknya adalah benar. Yang mencegah supaya orang tidak berjahat, ini yang sulit. Jadi kadang-kadang sering sekali kita hanya amar ma'rufnya saja, tapi nahi munkar saja. Karena itu kami mohon nanti ada keterangan dari Pak Kiai bagaimana kita bisa melakukan apa yang seharusnya Rasulullah SAW kita ya untuk nanti kita Maulid Nabi kita berbaca syafaat ya teman semua. Rasulullah itu perjalanannya sangat berat ya, makanya Rasulullah itu selalu kagum sama kita umatnya ya, mengagumi umatnya. Bagaimana kata sahabat ya Rasulullah ini Rasulullah apa orang lain ya Rasulullah bukan mereka dengan berhadapan dengan Allah langsung ya apa namanya Allah tidak, nanti langsung
warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Yesus Kristus yang saya terima kasih. Marilah kita dengarkan ma'idul hasanah dan ilmu dari beliau, yaitu Romo Kiai Haji Muhammad Al-Habib dari Bogor. Waktu dan kami persilakan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bi kamilis syariati wa khalisid din. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. صدق الله العظيم. Yang sangat saya hormati Direktur Utama Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Demak, Sunan Kalijaga, dan seluruh keluarga besar RSUD Sunan Kalijaga yang tentu tidak dapat saya sebutkan secara rinci. Semuanya saya hormati dan semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin hadirat rahimakumullah. Kesempatan pagi hari ini perkenankan saya sampaikan nasihat diniyah atau nasihat agama Islam, atau saya sebut al-mawahibul husna, arahan-arahan baik yang bersifat Islami. Saya tidak menyampaikan tausiah, tapi saya sampaikan nasihat dan mau'izah. Saya karena sekarang lebih banyak menyebutnya itu dengan kata tausiah. Kamu dengar mana tausiah? Tausiah itu dari kata wasiat. Wasiat itu artinya satu pesan yang pesan ini disampaikan kepada orang lain dan akan dilaksanakan pesan ini setelah orang yang memberikan pesan itu meninggal. Secara definitif wasiat itu seperti itu. Jadi wasiat itu satu pesan yang disampaikan kepada orang lain dan wasiat atau pesan itu akan dilaksanakan jika yang memberikan pesan telah meninggal. Makanya saya tidak sampaikan wasiat, tapi sudah menjadi lembaga umum
tapi saya lebih condong dan tertarik menggunakan kata mau'idhah. Karena di dalam Al-Quran memang Allah sebutkan kalimat itu. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Nah, kadang dulu itu tidak disebut tausiah, tapi lebih disebutkan mau'izah hasanah. Pagi hari ini sebelum saya sampaikan mawaid, Bapak Ibu hadirin hadirat, bersama-sama mari kita tambah rasa syukur, tambah rasa syukur kita kepada Allah dengan kalimat takmir alhamdulillahi rabbil alamin. Karena pada hari ini kita diberi hidayah oleh Allah bersama-sama memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Yang saya mau hadir secara langsung ngaji, karena di sini Maulid Nabi Muhammad, tapi di kampung ada juga yang ikut Maulid. Bapak Ibu kalau dicoba Maulid apa Maulid? Nah, Ibu dan Maulid. Kalau Bapak Maulid, karena ada teman itu, ayo Maulidan. Ada yang ada lagi, yuk Maulidan. Malah ada yang jadi yuk mulutan. Ya, mulutan. Jadi ada Maulid menjadi Maulidan, ada Maulid menjadi Maulidan. Bahkan ada yang ada mulutan. Dan saya berkata, Maulid itu isi jamak yang punya arti waktu. Jadi kalau kita memperingati Maulid Nabi, karena memang Rabiul Awal adalah bulan kelahiran. Nah, ya itu kalau zaman saya masih remaja dulu, puji-pujian menjelang jamaah sholat itu selalu mengikuti momen waktu yang terkait. Kalau Rabiul Awal pujiannya musikan dari Nabi lahir ono ing Mekah. Dulu Pak, sekarang sudah tidak ada lagi. Karena kita pikir musim lahirnya Nabi, esok esoknya Nabi, ada hujan lama, hujan tetap anak soleh ibu bapak. Wih, kakek. Dulu itu unsur nasihat, terus penyampaian sejarah tanpa harus menyiapkan waktu dan tempat khusus itu tersampaikan seperti puji-pujian menjelang. Di sini tetap ditulis peringatan pengajian dalam kata Maulid. Nah, itu artinya memang waktu ini kita ikhtiar memperingati waktu kelahiran seorang bayi yang kemudian menjadi anak. Tapi juga tidak salah kan orang yang menggunakan istilah maulud. Ya, kalau maulud itu isim maf'ul. Walidun mauludun. Mauludun artinya seorang bayi yang dilahirkan yang kemudian menjadi anak. Kita menghormati sosoknya. Bahkan diistilahkan mulutan juga tidak saya salahkan. Mulutan juga benar. Mulutan itu dari kata mulut yang dikatakan mulut itu artinya bahasa bahasa lebih. Kalau kata yang betul, Pak. Mulut itu bahasa lebih untuk bahasa kasarnya cangkem. Berarti mulut itu cangkem, mulutan berarti cangkem. Makanya 12 malam di satu lingkungan gumpul-gumpul terus tanpa kemudian itu harus berbeda dengan akibat. Kalau akibat itu lebih apa ya? Ini makanya kalau akibat terakhir kita lihat bahasanya ini tidak ada yang bersuara kecuali yang datang. Keberadakan bermanapun. Tapi istilah begitu selesai maghrib, anak makan tidak ada satu yang ngantuk. Begitu ikut itu
dikonsumsi bersama itu sudah ada yang mengamalkan. Tapi yang saya kalau mau dan disebut mulutan, dia berkata karena kita harus bersuara. Bahkan itu Abdul Perdana suka perdana kok Abdul sebagai suka itu sunahkan itu perdana itu perdana. Jadi grup Abdul benar-benar nabuh bareng-bareng. Dan yang seru Pak ini kelihatan kalau perdana suge seragamnya aneh. Dan dari membalik dari 20 tahun. Dan kalau haji ketemu guru Allah perdana, rata-rata seragamnya dari satu mobil. Tapi grup suka perdana. Kalau itu setiap hari seragamnya. Masya Allah, karena ini Allahumma shalli ala Muhammad. Bapak Ibu sahabat, hari ini pagi ini kita mengingati Maulid Nabi. Tentu kita punya harapan besar karena di dalam hibah sendiri ada satu makal hibah apa ke? Kalau kayak waktu saya yang hibah apa? Hibah apa ya? Kalau gua ada apa? Hibah apa ke? Mana apa? Hibah kayak orang sejarah tidak harus pakai Quran dan soal. Allah di dalam hibah itu ada hal min qawli hadatin maqminatul maqam. Tetapi kalau di mana kita baca idza sa'altullah ta'ala fas'alu. Ini ada perbedaan. Jadi orang mau kalau kepada Allah melalui satu jadi jalurnya dua. Pertama jalur horizontal dulu. Ajukan proposal menjadi mau satu login, baru kemudian proposal ini ke jurus vertikal sampai kepada Allah. Makanya kalimatnya idza sa'altum, jika kalian semua mohon kepada Allah, mas'aluhu maka minta kalian semua kepada Allah laparan atau perantara dengan aku. Tapi kalau tidak, hal itu ada di kaumilah Allah. Siapa yang punya hajat dan minta kepadaku, aku akan wujudkan hajat. Artinya apa? Melalui Rasulullah SAW ada satu jalur saja. Sekali jalur horizontal, Allah pasti akan setuju apa yang telah kasih oleh Nabi Muhammad SAW. Maka kita bersama-sama berdoa semoga harapan-harapan yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak Direktur, semoga harapan-harapan itu dikabulkan Allah. Kita dan keluarga serta siapapun yang berkaitan dengan rumah sakit ini sampai dengan pasien dan keluarga, semoga semuanya karunia Allah. Satu, keamanan. Yang kedua, kesehatan. Yang ketiga, kecukupan. Ibu-ibu kecukupan kaminya lebih sangat ya. Dengan kecukupan itu dibuka kaminya. Jadi kecukupan itu penting, kecukupan itu penting. Orang itu kalau kecukupan, mesum karo alasan mesum karo mesum karo kecukupan berarti di sotombo. Jadi ini sotombo, tapi kekurangan secara nasional kekurangan belum saya belum kekurangan ini sotombo singgung rai lumpuh yang apa boleh sama kayak apa lumpuh yang apa. Makanya yang ada kata pesan yang tadi disampaikan, satu aman, dua sehat, yang ketiga kecukupan. Mari harapan ini kita tolong menuju Allah dengan sholat agar ada salat, ada energi yang mendorong bukan pakai.
Aku ya, oke, orang suge kok seragamnya akeh kok nabur, gampang, siap melakukan. Nanti Bapak Ibu ikut bersuara, sehat. Ngerti toh? Nanti Bapak sakit ya, ampun mendel gayane anak-anak. Jadi saya ulang nih, ini ada yang dulu, masalah bisa ditahap. Padahal itu diukur sebagaimana kangelan. Jadi lebih kangelan padahal lebih banyak. Mikro tahu anak-anak ini kangelan deh. Nah, makanya beda-bedanya ini alamat. Ya, Allahumma sholli ala Muhammad. Salatullah, salamullah ala Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Tapi kok kamarnya itu malah kok rodo tidak jadi kan dia itu suara benar kok. Jadi tak kamar ini orang musuhan di sekolah di sekolahnya itu sekolah di sekolah dia itu masakan kok bangun mungkin saya jadi lokal. Bapak Ibu semua, kalau nanti share sama nanti mengandung arti ada tiga hal yang menjadi puncak harapan setiap kita. Yang pertama adalah aman. Setiap kita mendapatkan keamanan. Semoga kita mendapatkan syafaat Nabi dan kita mendapatkan keamanan. Dan ketika menuju ke sana dan telah kita laksanakan, pertama kita berada di masjid. Masjid adalah benteng keamanan. Kedua, ada khotmil Quran. Khotmil Quran ada tilawah Quran. Tilawah Quran adalah benteng keamanan. Yang ketiga, tentu ada zikir. Peringatan itu terbilah. Terbilah itu peringatan. Zikir itu juga menjadi satu ikhtiar menuju keamanan. Dasarnya adalah sabda Nabi Muhammad SAW. Usulul mu'min salah satu. Benteng keamanan seorang yang beriman itu ada tiga. Al-Masjid. Pertama, masjid-masjidnya. Bertilawahul Quran. Kedua, membaca Al-Quran. Berdoa Ta'ala. Ketiga, berzikir kepada Allah. Ini benteng keamanan. Kalau sekarang kita berada di masjid dan kita berada dalam benteng keamanan. Alhamdulillah. Ini pertama, lainnya masjid itu konsep ada, konsep nyaman perasaan,
Shod. Tingkatkan dengan makhluk. Kaf, ya, ain, shod. Nanti ada sahabat. Senang berapa? Apabila ada sampai ke sama Muhammad Sallallahu Alaihi yang kedua, Tuhan adalah benteng keamanan dunia. Yang ketiga, zikir. Allah. Zikir terbaik kali istimewa adalah La ilaha illallah Muhammadur Rasul. Kalau la ilaha illallah masih tersangka enggak, ya diambil saja ismuka. Dan kalau kita ambil ismuka Allah. Allah itu berzikir, kasut Allah saja itu sudah berzikir. Ada orang-orang di sebelah sana yang memprotes, katanya kami menurut Allah itu tidak berzikir. Karena sebagaimana kami itu memanggil teman kita dengan namanya, kita menurut Allah, Allah itu tidak berzikir. Karenanya, dari mereka yang tidak tahu kalau dalam Al-Quran Allah berfirman, "Wadkuris ma'robbika." Apa artinya? Betul, dan sebutkanlah ismarobbika, nama Tuhan. Siapa nama Tuhan kita? Allah. Dan kita menurut Allah itu ditata sebagai amalan di saya lagi Allah. Kalau masuk Tuhan tidak berbeda. Karena kalau Allah memikirkan namanya Allah. Kalau Tuhan berpikir, nah ini orang. Ya, berarti Tuhan. Kalau orang Tuhan. Dan itu harapan kita pertama aman, semoga Allah kabulkan. Yang kedua sehat. Bagaimana yang bisa tidak sehat? Apa bisa urus kesehatan Pak? Baik, dan itu. Dan kita berharap dengan Bapak Nabi, kita dan keluarga serta orang-orang yang ada berkaitan dengan NSB ini, karena Allah kesehatan. Yang kemudian yang kaum, pokoknya tidak ada Pak. Kemudian kagura, milik, kau dan karyawan sinal dan Yusuf. Yang kami milik tidak. Ya, jatuh tidak kopi. Enggak kamu juga tidak kopi, pada umumnya selalu betul Pak. Dari masih. Iya, kemarin orang jadi tidak kopi, ada masih yang kopi. Dengan urusan lagi kita boleh orang dikasih tempat video apa imam tempat video itu kalau mau update ya kurang ya sabar ke dikasih jajan dulu lambung kasih makan dari kami lagi benar. Dan tadi kan, yang lagi sendiri kalau ada menunjukkan yang kalau menurut saya itu pasti bahagia. Tapi kurang milik dan tidak ada dia dikatakan walu kami, beda mobi walu dari kami semoga walu. Jadi kalau kami dan kami gratis, tapi tidak ada yang berharga sebagian sehat. Karena orang yang kaget itu tidak mampu gratis. Saya itu baca satu hadis
diambil oleh malaikat atas perintah. Maka orang yang tidak sakit itu pasti mulainya malas makan, minum, terus pegang mobil semakin banyak sakit kalau ada mobil ada. Yang kedua, upaku tenaganya. Orang kalau mencari tenaganya pasti jauh dari malaikat atas perintah Allah. Semakin loyo, dan kemudian tenaga. Yang ketiga, nurul lagi cahaya wajah. Berarti kalau mau sakit, cahaya wajahnya mulai layu sampai akhirnya nyatanya cahaya wajah. Cahaya wajah. Dan yang keempat, menunggu dosa-dosanya. Jika ia kemudian bersabar dan Allah kehendaki untuk sembuh kembali dia dan tidak ini Allah perintahkan malaikat itu mengembalikan. Apalagi kalau makan, kemudian tenaga dan cahaya. Tetapi yang satu dosa itu Allah perintahkan malaikat itu untuk tidak kembalikan tapi buang saja ke laut. Jadi istilah buang ke laut itu sudah sejak zaman dan istilah itu dari Allah. Buang saja ke laut. Setelah dosa orang yang sakit itu dibuang ke laut, dalam hadis itu diterangkan kemudian dari namanya imsak. Imsak itu seperti apa ya? Bajul. Nah itu mulanya itu dari dosa orang yang sakit dan tersebut. Yang kedua seperti ini. Bahkan dalam ilmu kedokteran sendiri kemudian jika menemukan lintah ada kalau proses bisa menjadi obat udara, kemudian lega menghasilkan madu dan kemudian madu dan baru menjadi obat yang mujarab. Ada seperti perubahan dalam Islam lega dan lintah ini dari mana? Mulanya dua perkara. Itu adalah sisa apa? Yang saya belatung, sisa belatung yang makan daging anak dikandung alaihi salam selama 17 tahun. Begitu kami kandung itu kehabisan daging, kemudian belatung itu saling memakan satu dengan yang lainnya, dan Allah saat berjalan sembuh dan tinggal dua belatung yang satu jatuh di laut menjadi lintah dan yang satunya jatuh di daratan menjadi logam. Itu keterangan. Sekalipun kita kalau mau kakak, harus sudah mau di situ. Akan bahwa memang banyak hal yang tidak kalau sudah paham. Semoga bahwa dari hal yang satu aman, dua sehat, yang ketiga kecukupan. Karena kita orang Demak, di Demak kita ada tokoh Panjenengan itu sebagai alim kita ingat, alim sebagai alim dan berjadi dalam ini. Bagi alim itu dulu kalau masyarakat nanti ringan, cukup di soal ekonomi, soal kehidupan. Pokoknya mau itu sengaja nyambut baik siji tok nek ditakuni iku bakal dari maksa itu pengumpul itu sumber ekonomi yang mampu untuk memenuhi kebutuhan luar satu. Cuma kayaknya kita kadang-kadang punya satu kerjaan itu belum sampai pada ini kesuksesan bahwa itu harus mengusir harus hilang semangat. Dan harapan-harapan tadi saat ini kita sandarkan kepada kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan kita memperingati maulidnya. Beliau manusia yang sangat istimewa. Tidak ada manusia yang sama dengan beliau dalam urusan ilmu maupun yang lain. Sampai katakan Qadkana Tuhan Mustafa Khairullah Qalban wa Qulwan Misluhu Laduh Gada. Dia adalah
Kanjeng Nabi itu diterangkan ibadah di umur 3 bulan sudah mampu berdiri. Ya, ibu panjenengan punya anak bayi kalian mengelola polis komandan. Dan kami maju. Kanjeng Nabi itu 3 bulan. Telah mampu berdiri di atas 2 telapak kaki. Umur 5 bulan beliau masa Allah Islam mampu berjalan di atas kedua kakinya. 5 bulan dari umur 5 bulan sudah mampu berjalan. Dan saya baca ke halaman karena saya punya 5. Anak saya 5. Saya kenapa kalau anak pertama kelahiran 93, anak kelima kelahiran 2008. Jadi anak saya yang pertama 1 tahun baru saja, kedua saya lagi setahun lagi saja, ketiga saya lagi setahun lagi baru saja. Ya terus saya keempat itu cowok 10 bulan sudah sadar. Saya kaget. Yo ngomong aku susu sama aku baik. Lo kayak justru makin tak pernah. Oh, tak pantesan. Lo kalau sakit tak bisa laku. Kalau saya coba laku, aku tengok aja. Karena yang kelima cowok dan saya lagi ternyata setahun baru memang umumnya kita itu setahun 11 bulan 12 bulan 1 tahun. Tapi yang tidak begini 3 bulan telah mampu berdiri, 5 bulan telah mampu berjalan. Subhanallah. 9 bulan umur beliau telah mampu bertutur kata dengan pasien. 9 bulan itu sudah mampu bertutur kata dengan pasien. Pasien itu artinya jelas dan benar. Itu pasien. Kalau mengikuti benar jelas. Orang-orang di bawah jelas harus salah. Sudah salah. Kan itu 3 bulan berdiri, 5 bulan berjalan, 9 bulan telah mampu bertutur kata dengan pasien. Coba lihat, umumnya kita mampu bertutur kata dengan baik. Tidak cukup 1,5 tahun, selebih 2 tahun. Gedung sewu, umur 5 tahun bisa hilang, tapi tidak punya kita tahu ya, roh menjadi R menjadi R, alarm menjadi alarm, alarm. Dua kali kita ini orang yang masih lewat. Kalau saya anak berupa pompang. Jadi pompang hasilnya itu bukan sehat. Pompong itu dur jadi sok. Kita ketemu apa berapa nasi ini jadi pompong. Dan pompongnya tumbas enggak. Sepuluh ya. Itu celakanya malah mengakung kali. Tapi saya karena tadi kita ada beberapa ngasih ilmu apa yang saya bisa nanti kita sampaikan. Jadi di dasarnya ada nah kita itu pertumbuhan isinya tidak seperti dari yang 3 bulan telah mampu berdiri, 5 bulan telah mampu berjalan, 9 bulan telah mampu bertutur katanya. Keilmuan beliau tidak seperti yang lain. Kalau kita ngaji sikiran muda, karya besar Al-Imam Al-Bukhari. Babon nabiyina bi khalqin wa bi khuluqin. Jadi Imam Muhammad lebih para nabi yang lainnya, baik secara fisik maupun mental. Secara fisik
Karena itu paling mapan. Kita semua bayangkan sering dapat kajian kalau Nabi Yusuf itu ketapanannya sangat istimewa. Kan gitu, nah gitu ya. Nabi Yusuf itu ketapanannya sangat istimewa. Kami diterangkan saat mulai dan dulu kepada Nabi Yusuf kemudian dicoba naik dulu sama wanita. Karena itu kemudian mulai ambil sikap kalau wanita itu dikasih dana di satu tempat, kemudian kasih masing-masing pisau dan buah untuk mereka kupas. Saat mereka kupas itu buah, kemudian mereka akan duduk lewat di hadapan para wanita itu, dan para wanita itu seperti terhipnotis. Terlena dengan keramaan Nabi Yusuf sampai mereka melukai kakinya itu tidak terasa. Kan begitu nih? Itu diterangkan di dalam Al-Quran yang sudah tutup. Bunyi ayat Nabi, "Falamma sami'at bimadhinna arsalat ilayhinna wa 'abadatahunna mutaka'a wa atat kulla wahidatin minhunna sittiha wa qalat ikhruj 'alayhim falamma ra'aynahu aqarnahu wa qata'na aydahum wa qulna hasha lillahi ma hadha basara in hadha illa malakum karim." Itu Yusuf juz 13. Artinya sebagaimana kata-kata kami kali ini bisa sampaikan kepada kalian semua satu pengetahuan bahwa Nabi Muhammad itu 2 kali lipat dari ketampanan Nabi Yusuf alaihissalam. Kalau Nabi Yusuf ada pendidikan itu, bagaimana mereka ada? Karena Yusuf tekanan itu kalau dibalakan sebuah perkara itu dibelah masalah itu adalah separuhnya ini semua berartikan hanya ditambah, dan yang separuh lagi dibelah masalah lagi dan dari seperempat yang pertama ini dikasihkan kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Dan Nabi Yusuf itu adalah bagian seperempat, Nabi dapat separuh, sementara seperempat yang terakhir ini dibagikan untuk semua manusia dari Nabi Adam sampai yang Nabi Adam. Mulai dari umur bagus. Dengan itu orang sekarang terakhir itu dibagi sama manusia tadi umur ini dan ini kalau Nabi Yusuf juga ini orang kalau Nabi kedua kali dari ketampanan Nabi Yusuf. Allah SWT. Itu Bapak Ibu, itu kita sampaikan. Kenapa? Karena kita lebih banyak mengetahui keistimewaan pada diri Nabi, nanti akan termotivasi kita untuk bermahabbah. Karena mahabbah pada Nabi kita, saat kita bermahabbah pada Nabi, tentu akan berkelanjutan. Kita mau mengikuti pola hidupnya hanya di sana dan substansinya kita melaksanakan dengan oleh Nabi yang untuk meningkatkan rasa cinta kita kepada Anda. Jika kita kemudian sering selama jadi pertama orang tersebut itu kan karena kita dulu karena suka kemudian sering menyebut kepada Nabi dari bentuknya membaca sholat dan membaca sholat itu kira-kira Allah SWT. Ayo salawat, sholli wa sallim da'iman
dia sekarang kami tiap hari karena memang bapak-bapak saya ibu kakak kami tidak ada jadi itu begini dalam biasa itu awal pasti tidak ada lagi jadi salah satunya kami lagi nah biasa itu rupanya mau sentuh itu kalau lah kalau apa kecuali ada mau ada dulu ada jalan membayarkan sholat ada kaki jalan pertama mau apa nah itu kemudian ada bingung sholat itu bagaimana membayarkan akhirnya membayarkan pada mereka jadi saya itu suruh untuk bayar berkomunikasi apa kemarin pada sholat pertama Muhammad bagaimana sholat itu Jibril kemudian katakan kul sallallahu ala Muhammad artinya katakan sallallahu ala maka sholat itu ya maka sholat ini dari sholat al-Ikhwa makanya kalau kita marah-marah ya sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti kalau pakai kekaraman, kalau pakai ibu, kalau pakai pasangan, kalau pasangan berarti so berkata. Ibu mana ibu, kalau pasangan untuk kakak keselamatan, kalau bermaman. Anda betul juga. Oh itu punya, terus sesuai. Iya. Masa kau bermaman, khususnya dipahami. Adakah dipahami berkata orang itu? Oh tidak namanya kalau si aku kayak mami mami dalam kesehatan. Kalau makan ini, lo sama kayak anggur aku. Sebenarnya kalau itu jawab kayak dua, kayak wah, aku nangan kalau lo kalau kayak anggur. Sebenarnya kalau itu jawab lo sisa itu berarti sekarang bawa dari itu lokal. Karena itu misalnya ini ya, mulai sebelum minggu itu bawa dia. Ya, itu aja. Ada air bawa air berdiam kalau ada itu orang ini kalau main-main. Lo saudara aksi sholat ini kebanyakan dengan sholat tadi pada kita sholat umum karena sholat itu menjadi kunci seluruh rahasia doa ada juga sebelum dengan sholat dan lain ya bahkan Nabi itu secara ilmu keilmuan tidak ada nabi lain yang mampu dan sampai ibaratkan sebagaimana turunnya hujan yang ada, maka hujan yang tadi adalah ilmunya ketika sementara ilmu ada air itu satu dasar kamu itu dari besar. Ayo, ibu kalau kayak di keluarga ini, kalau dulu itu satu dan ayo orang yang bisa menurut. Nah, itu cakupan, ada cakupan dulu. Ini tak ada di satu gegap ini gedung gelap. Pada tahun itu orang gedung
Muhammad Eko itu secara awal sepertinya minus karena tapi maka kalau anak tadi nilai plus. Kenapa Muhammad diciptakan di sisi kecil? Dalam Alkitab itu diterangkan agar Muhammad dalam kehidupannya itu menjadi lebih ekonomis. Kalau masih kecil, tentu pakai juga respon begitu banyak. Dan itu ukuran sedang besar dengan sedang kecil pada mana? Terus yang kedua, Allah ciptakan anak itu umurnya pendek. Kalau nabi-nabi dulu umurnya rata-rata 100 tahun, ada yang 150 tahun rata-rata 150 tahun. Bahkan ada yang 950 tahun, tapi rata-rata 60 tahun. Maka ini secara sepertinya minus. Kaki umur pendek, tapi kalau analisa lebih dalam, ini nilai plus. Dengan kita bicara umur pendek, maka dosa yang kita kumpulkan itu menjadi lebih sedikit. Itu tabarannya, tabaran. Yang ketiga, mengapa ini kalau Allah menjadi orang? Oke, sekaya Muhammad ini lebih kaya Muhammad sebelumnya. Kenapa? Karena Muhammad dunia itu sudah banyak penghuninya. Sehingga pembagian dunia itu lebih banyak yang menerima. Tetapi sebelum Nabi Muhammad pembimbingnya itu hanya sedikit. Jadi komison B1 benua, komison B1 pulau. Karena sedikitnya bumi. Jadi kenapa dipikir supaya secara secara analisa berarti plus apa manfaatnya dipikir supaya hisab datanya menjadi lebih cepat karena kalkulasi banyak sedikit. Dan yang keempat, Allah ciptakan Muhammad itu apa? Bahwa mereka nolak tenaga sebelumnya itu lebih pas sebelumnya karena fisiknya lebih besar lebih sebelumnya. Nah, dibikin itu apa? Agar secara analisis seperti ini, tapi secara analisis ini istimewa agar meningkatkan sifat tawadhu, tidak sombong. Sadar kalau bentuknya tidak sendiri tapi kurang. Jadi saya kalau di lingkungan SD sendiri ada itu apa saja yang utama kalau tidak ada yang lain kan ya kalau ada jadi semua saling membutuhkan. Kalau yang dia saya bujuni kami boleh kami soal ekonomi tapi pakai ekonomi sudah ekonomi itu kok iya terus ngomong seperti itu ayah aku iso bujuni rapopo aku bujuni iso bujuni ada di bawah sungai kakak sungai lanjut semua boleh yang kemudian yang lima kalau karena ada urutan karakter akhir kita itu eris komentar tapi secara analisis justru kita dari yang apa yang terakhir itu plusnya nilai plusnya nanti menunggu kiamat dalam kubur itu menjadi lebih singkat waktunya. Jadi karena di dalam kubur itu umat Nabi Musa
kalau baik yang dikatakan tidak kecuali apakah sudah tidak melakukan dan melaksanakan waktu untuk ibadah pada waktu itu tahu proses flow baik dan tahunnya proses flow dan tahunnya sudah ada 4 tahun waktu itu dan setelah itu ketemu orang Malaysia katanya di Malaysia dan aku sudah 17 tahun di kita baru 3 tahun apalagi sekarang kita 40 tahun kita 40 tahun di Malaysia berapa puluh tapi ternyata gak boleh tidak apa-apa anaknya sebagai mau menyenangkan pada dengan saudara fisika dan tidur biasakan data subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allah akbar la haula wala quwwata illa billah. Siapa yang biasakan data itu setiap tidurnya maka Allah kasih pada sidang alhamdulillah itu kalau mau pelakon iya Allah tak boleh Allah itu bukan doa kalau kompleks itu mulai dari 10 tahun mulai dari 10 tahun terus yang kedua dengan masyarakat yang tidak minimal 7 tahun ini wah itu musyawarah dua Allah itu musyawarah ini kelima ya istilahnya berarti kita syukuri alhamdulillah bersyukurnya itu dengan kata itiba kepada dengan pelan tapi kalau sampaikan nanti lalu tapi secara singkat kita katakan mulai pengambilan pertama asis dalamnya apabila Rasulullah mampu nah itu orangnya mengakan tak sanggup mengalah dalamnya Nabi itu mengakan tak sanggup mengalah pulau sampai itu kebaikan pulau sampai mengaitkan ini amakan tapi ngejel itu harus tahu yang kedua Nabi Muhammad alaihi itu makanya kekayaan umat dipanggil dipanggil itu kalau kita berdasarkan di lingkungan kita terkosong aku satu pokok di kita harus dulu umumnya kita itu terkosong pokok aku nah itu yang ketiga alisun alaikum Nabi Muhammad itu semangat tinggi membahas semangatnya ala hidayah umat ini bagaimana mendapatkan hidayah semangatnya tinggi artinya orang gampang mengumpulkan tapi selalu semangat yaitu pelbahan ikuti dan kelima keempat ilmu iman maupun rohimah terhadap komponen kelas CKP dikumpuli kabeh dengan orientasi yang berbeda. Kalau banyakan orientasinya ada pengembangannya, yang masyarakat orientasinya agar mengkaji masyarakatnya. Kalau yang kaya motivasinya agar berkawan, menekati yang miskin orientasinya agar sangat kaya benar dan itulah pola hidup jauh dan kita sampaikan. Semoga ada manfaat, ada faedah dan menjadi satu tambahan katanya Pak Gede tadi menjadi pencerahan tersendiri bagi yang belum pernah mendengarkan keterangan ilmu yang kita sampaikan. Bagi yang sudah mengerti kitab-kitab itu ya sudah menjadi manfaat dan tambahan. Kurang lebihnya maaf yang sebesarnya dan apa yang saya sampaikan tentu dari keterangan maaf dan sudah ada manfaat lainnya di berbagai hal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal
alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuril hadi wa sirri sari asma'i wa sifat wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbana ya rabbana taqabbal ihtiqamana bi qawli habibika wa rasulika Muhammadin hadza sana il masjid sunan il masjid dari sunan Kangkung. Al-Qawul Nas'alka ya Allah biwasilati wa syafaati Rasulika Muhammadin as'alka antarzuqna ba'adil jamaah tulal umur ma'asyi'ah wal afiyah wal aman wal hidayah wa sunnah ya Allah al-yusra jami'al umur umuri wa dunya wal akhirah. Ya Allah salimna min dunya wa akhirah. Ya Allah salimna min dunya wal akhirah. Innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu, terima kasih atas perhatian dan kesabaran mengikuti paparan modul yang saya sampaikan, dan alhamdulillah maaf. Allahumma bi ila aqwamuli alaikum wassalam.